Perkenalkan, nama saya Mudrikatus Soliha. Di sini saya akan mereview tentang bagaimana cara menemukan dan merumuskan masalah dalam penelitian kuantitatif serta paradigma penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu topik pada hari ini yaitu satu masalah. Pada dasarnya, penelitian itu dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data yang antara lain akan digunakan untuk memecahkan masalah. Maka dari itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian yang pertama yaitu ada 3. 1. Rumusan masalah deskriptif, yaitu di mana pada rumusan ini hanya terdiri dari satu variabel saja dan peneliti tidak membuat perbandingan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Yang kedua adalah rumusan masalah komparatif, yaitu di mana dalam penelitian masalah komparatif ini membandingkan dua variabel dengan sampel yang berbeda dan waktu yang berbeda. Yang ketiga adalah rumusan asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, yaitu suatu hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersamaan. Yang kedua, hubungan kausal, yaitu yang berhubungan sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen dan dependen. Yang ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik, yaitu hubungan yang saling mempengaruhi. Di sini tidak diketahui variabel mana yang termasuk independen atau dependen. Subtopik yang kedua adalah menentukan masalah. Dalam menentukan masalah yang akan diambil, langkah pertama dalam memilih sebuah topik penelitian secara umum dalam berbagai bidang. Bidang yang dipilih biasanya adalah bidang yang menarik minat peneliti. Permasalahan yang akan diteliti hendaknya dapat memenuhi beberapa kriteria penting, yaitu permasalahan atau problematika sebaiknya merefleksikan dua variabel atau lebih. Yang kedua, sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan tidak meragukan. Yang ketiga, sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Keempat, sebaiknya dapat diuji secara empiris. Yang kelima, tersedianya bahan-bahan, baik data atau informasi yang diperlukan untuk membahas permasalahan penelitian ini. Yang keenam, permasalahan penelitian ini itu penting untuk diteliti. Yang terakhir, permasalahan penelitian itu menarik untuk diteliti dan dibahas. Permasalahan suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti dapat diperoleh melalui pengalaman seseorang. Pengalaman seseorang menjadi sumber bagi penelitian dalam menentukan masalah yang dipilih, baik dalam bidang ilmu sosial ataupun ilmu eksakta. Yang kedua, bahannya bahan kepustakaan, yaitu seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian merupakan sumber yang paling potensial dalam menentukan masalah penelitian. Seorang peneliti perlu memiliki kemampuan mengatur permasalahan penelitian yang akan dipilih. Di antaranya, apakah latar belakang pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan mahasiswa atau peneliti sudah cukup untuk memecahkan persoalan dalam hubungan dengan permasalahan penelitian tersebut. Lalu, apakah pembiayaan untuk masalah penelitian ini sudah tersedia, terutama dalam penelitian yang menyebarkan angket. Yang ketiga, apakah waktu penelitian yang tersedia cukup untuk menyelesaikan suatu penelitian. Yang keempat, apakah tidak ada kesulitan bagi peneliti untuk mencari sponsor, konsultan, atau mentor yang bersedia berpartisipasi dalam melaksanakan penelitian tersebut. Yang terakhir, apakah permasalahan penelitian itu akan mendapatkan dukungan kerjasama dengan stakeholder dalam arti setidaknya dukungan moral. Yang ketiga, judul penelitian. Syarat judul penelitian yang baik adalah 1. Informatif, 2. Tidak menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Apabila menggunakan bahasa Indonesia, kata yang digunakan tidak lebih dari 12 kata, dan apabila menggunakan bahasa Inggris, kata yang digunakan tidak lebih dari 10 kata. Ketiga, boleh menggunakan anak judul. Yang keempat, diupayakan untuk menghindari pergunaan kata seperti pendahuluan, studi, dan analisis. Yang kelima, jangan menggunakan singkatan kata. Yang keenam, menarik minat peneliti. Yang ketujuh, mampu dilaksanakan oleh calon peneliti. Yang kedelapan, tidak sama persis dengan judul penelitian lain yang sudah ada
untuk pengembangan penelitian. Yang 9, saat menentukan judul hendaknya memungkinkan ketersediaan data lengkap yang dapat memudahkan peneliti. Latar belakang pada umumnya mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama situasi atau keadaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, alasan peneliti memilih tema dan masalah penelitian. Yang ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan telah atau belum diketahui masalah yang akan diteliti. Yang keempat, penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji teori, yaitu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kelima, menguraikan tentang kesenjangan penelitian sehingga menjadi alasan mengapa suatu teori penting untuk diujikan. Yang keenam, penting juga dalam penelitian kuantitatif untuk melakukan observasi awal dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian uji teori dengan objek penelitian yang dituju atau dipilih. Terdapat 4 hal yang harus dipenuhi bagi terpilihnya judul penelitian, yaitu 1. Harus sesuai dengan minat peneliti, yang kedua harus dapat dilaksanakan, yang ketiga harus tersedia faktor pendukung, yang keempat harus bermanfaat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada umumnya, rumusan masalah dalam penelitian dengan pendekatan kuantitatif mencakup beberapa persyaratan. Yang pertama yaitu rumusan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, harus didukung adanya data. Yang keempat, mengandung hubungan dua variabel atau lebih. Yang kelima, berorientasi pada suatu teori tertentu. Merumus penelitian dengan benar yaitu mendekomposisikan topik, yaitu pembagian topik menjadi elemen-elemen komponen yang terkait erat dengan pembuatan pertanyaan penelitian yang benar. Penguraian topik juga menentukan untuk melanjutkan dengan benar menyusun hipotesis tentang keadaan saat ini dari masalah penelitian dan menulis pertanyaan untuk responden. Hipotesis adalah pernyataan yang dapat dibuktikan atau disangkal. Sebuah pernyataan penelitian dapat dibuat menjadi hipotesis dengan mengubah menjadi sebuah pertanyaan. Jenis variabel dalam penelitian kuantitatif yaitu variabel berarti properti yang Anda ukur yang dapat diekspektasikan melalui nilai-nilai tertentu. Variabel terutama digunakan dalam kuesioner yang kemudian dievaluasi secara statistik dan diedit ke dalam bentuk grafik. Variabel diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai yang dapat mereka ambil, yaitu interval, nominal, dan ordinal. Yang kelima, variabel penelitian. Variabel adalah setiap karakteristik, jumlah, dan kuantitas yang dapat diukur dan dihitung. Variabel adalah istilah kunci penelitian. Setiap penelitian melibatkan variabel yang akan diukur. Bila variabelnya tidak jelas, sulit bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Variabel merupakan fokus dalam setiap penelitian. Jenis-jenis variabel. Variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel dependen merupakan atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang selanjutnya variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Yang selanjutnya variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya paradigma penelitian adalah pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses, format, dan penelitian. Paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti dalam memandang realita suatu permasalahan dan teori atau ilmu pengetahuan. Paradigma positifme, yaitu berdasarkan hukum-hukum. Tujuan utama menyelidiki positif adalah untuk menghasilkan asosiasi penjelasan atau hubungan sebab akibat yang pada akhirnya mengarah pada prediksi dan pengendalian fenomena yang dipertanyakan.
Paradigma kuantitatif beranggapan bahwa variabel yang ada di dalamnya bisa saja berubah tergantung dari kondisi dan situasi. Oleh karena itu, pada penelitian kuantitatif hanya menggunakan variabel tertentu saja. Paradigma positifme inilah yang menjadi landasan dari pendekatan kuantitatif. Selanjutnya paradigma interpretatif, yaitu menekankan pada ilmu, bukan didasarkan pada hukum. Dan prosedur yang baku, setiap gejala atau peristiwa bisa jadi memiliki makna yang berbeda. Ilmu bersifat induktif, berjalan dari yang spesifik menuju yang umum dan abstrak. Paradigma kuantitatif percaya bahwa manusia yang menentukan perilaku dirinya dan peristiwa sosial yang terjadi. Suatu peristiwa tidak hanya dipandang secara tunggal, tetapi banyak aspek, unsur, dan hal lainnya yang membentuk perilaku tersebut. Paradigma kuantitatif menilai bahwa peristiwa atau fenomena harus dilihat secara menyeluruh. Tidak cukup dengan hanya melihat peristiwa itu sendiri tanpa melihat alasan atau penyebab kejadian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.